Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafif Ginting dari kelas 12 MIA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam praktikum saya ini terdapat daftar isi, yaitu halaman judul. Daftar isinya ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Setelah itu ada pembahasan tentang penerapan penurunan tekanan uap, penerapan titik beku, dan penerapan tekanan osmosis. Yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Larutan koligatif dibagi menjadi dua, yakni larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Ada sifat koligatif larutan, jenis-jenis larutan, dan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan: untuk mengetahui mengenai larutan, jenis-jenis, dan apa saja penerapan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari. Pembahasan. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat yang terlarut, tetapi juga hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat yang terlarut. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua, yakni sifat koligatif elektrolit dan non-elektrolit. Larutan sifat koligatif juga meliputi penurunan tekanan uap, penurunan titik idih, dan tekanan osmosis. Penerapan tekanan uap laut mati. Laut mati terjadi karena adanya penurunan tekanan uap pelarutan oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi yang terletak di daerah gurun panas, akibatnya konsentrasi zat terlarut semakin tinggi. Penerapan penurunan titik beku. Contohnya pada anti beku pada radiator mobil. Daerah beriklim dingin, ke dalam air radiator biasanya ditambahkan etilen glikol. Di daerah beriklim dingin, air radiator mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah membeku. Penerapan tekanan osmosis. Yang pertama, ada pengolahan air laut menjadi air tawar. Pada proses ini, prinsip osmotik balik digunakan. Prinsip ini merupakan pelarut bergerak dari konsentrasi tinggi menjadi konsentrasi rendah dengan cara memberikan tekanan sebesar tekanan pada di air laut. Yang kedua, ada pengawetan makanan. Garam dapur mengawetkan makanan sebab proses osmosis, yaitu dengan menambahkan garam pada makanan menjadi bersifat hipertonis sehingga membuat kuman mengalami dehidrasi dan mati. Bab 3. Penutup. Demikian materi tentang penerapan koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif merupakan sifat-sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Sifat koligatif larutan menjadi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik idih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif, terutama penurunan titik beku dan tekanan osmosis, memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan penurunan titik beku dapat mempertahankan kehidupan selama musim dingin. Penerapan tekanan osmosis ditemukan di alam dalam bidang kesehatan dan dalam ilmu biologi. Sekian presentasi dari saya tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.